cerita-cerita cukup gitu kan. Tetapi mungkin di penjelasan nanti mungkin akan lebih detail itu. Ya, hanya sekilas sih waktu itu saya sempat teleponan sama Pak Rahmat sama Bu Hasana, tapi sebenarnya saya juga belum terlalu gambarannya seperti apa tuh belum terlalu paham juga gitu. Yang mungkin nanti di sini bisa dijelasin. Ya. Ya. Ya, ditunggu dulu. Mungkin ini Pak, ini Mas Rahmat sudah ada? Yes. Silakan Mas Rahmat. Ya. Apakah baiknya kita mulai sekarang atau bagaimana Pak Teddy? Sebentar lagi deh Pak. Sebentar lagi siap. mungkin saya lagi info di grup biar bisa pada gabung dulu. Mungkin ya 10 menit. Sambil menunggu kita boleh sharing ya Pak? Ya boleh. Silakan. Ya. Nama kata sayang ya. Saya Ibrahim, tinggal di ngajar di. Di mana tadi Pak? Tinggalnya maaf. Di Gantar Pak. Di Gantar Pak. Oh di Gantar ya. Di belakang BRI. Putus soalnya. Ya. Oh oke. Ya. Pak Teddy, Bu Nur Hayati, Bu Andalusia, senang banget kita punya kenalan baru, saudara baru. Boleh dong kita kenalan nih. Teman-teman tinggal di mana? Kalau saya di Depok, Pak. Oh, Depok ya. Oh, Depok ya. Nice. Keluarga besar saya banyak di Depok. Tempat saya. Yes. Ibu Andalusia? Ibu Andalusia? Kalau saya di Kota Tangerang Selatan, Pak, Geraha Raya. Tangerang Selatan deket Umi Nur ya kayaknya ya. Iya, bukan deket lagi, satu atap. Iya. Oke. Ada Ibu Nur Hayati juga. Ini tinggal di. Ya. Oh, iya. Saya deketan sama Bu Andalusia. Ini kayaknya satu gedung ini, satu rumah ya. Iya, betul. Dinyalain dia langsung connect ya. Iya. Makanya. Oke. Luar biasa. Berjalan baik sepertinya ya tarawih kita malam kedua. Malam ketiga ya. Alhamdulillah. Di sini pun setiap lantai penuh. Lantai 2 di Rahmatan, di Al-Hayat. Kita kan di Al-Fajar ya. Lantai 3, jadi setiap lantai itu penuh. Karena masih jaga jarak, jadi tetap harus punya space yang luas. Ibu Andalusia sama Bu Nur Hayati dan Bu Nur Hasana, apakah sedang di satu rumah atau maksudnya satu gedung? Saya beda. Oh, beda ya. Nice. Ya, saya dengan Mami Hayati satu ruko Pak, satu gedung. Oh gitu. Iya. Satu gedung ya. Nice. Ada Pak Joko sedang connecting audio. Aktivitasnya main-mainnya atau bertebaran di muka buminya apa nih? Ibu Andalusia, Ibu Nur Hayati. Suami. Kalau saya babysitter Pak. Oh, nice. Mantap. Membantu keuangan suami. Wah, ini cocok nih. Jadi kalau bisa sama suami juga biar lebih tahu informasinya dapat tutup. Ibu Nur Hayati. Yes, ada Pak Joko. Selamat datang Pak Joko. Selamat datang Pak. Saya pembantu 2 Pak. Saya pembantu 2. Iya. Luar biasa. Oke. Pak Joko tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Sentul, Pak. Sentul? Iya. Okay. Menarik. Ya, kalau memang
saya panggil teman-teman ya, sahabat-sahabat, kalau ada mungkin pendamping istri atau suami, akan lebih baik kayaknya bisa barengan gitu ya. Jadi informasi ini utuh bisa didapati, akan lebih baik sih berbarengan mengenali informasi ini. Oke. Baiknya berapa menit lagi nih, Pak Teddy? Boleh dimulai aja ya Pak, kayak sambil jalan ya, nanti yang lain bisa gitu ya? gabung gitu ya. Oke. Ya, sambil santai, semoga teman-teman yang OTW bisa masuk dan mendapatkan informasinya juga utuh. Ya. Sebelumnya untuk memulai acara silaturahmi online malam hari ini, mari kita awali dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon maaf saya panggil teman-teman karena kita memang bersahabat ya, biar lebih dekat. Ya. Perkenalkan teman-teman, saya Rahmi Ibrahim. Saya satu di antaranya pengajar di Indramayu. Ya, saya ngajar Madrasah Aliyah. Hari ini saya ingin menemani teman-teman semua untuk menginformasikan ada sebuah konsep yang menarik. Konsep ini pastinya menguntungkan buat setiap. Konsep apa, Pak Rahmat? Tentunya konsep yang dibutuhkan banyak orang. Yes. Saya izin share ya, teman-teman. Untuk beberapa menit ke depan, mohon persediaannya sedikit fokus, sedikit konsentrasi, dan di akhir nanti mungkin kita beri sesi tanya jawab teman-teman, sehingga nanti informasi ini utuh didapati, sehingga kita bisa tahu apa isi dari materi yang disampaikan ini, gitu ya. Boleh handphonenya disingkirkan dahulu, boleh diambil catatan sedikit atau pena dan buku, dan siapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan, gitu ya teman-teman. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Well, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Teddy yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi online seperti ini, gitu ya. Ya, kenapa? Karena Ibnu Khaldun bilang bangsa yang kuat, bangsa yang silaturahminya. Alhamdulillah, kita zaman 4.0 dikenalkan yang namanya internet. Apa yang terjadi pada saat kita tidak memiliki internet? Mungkin kita nggak bisa ketemu seperti ini. Nah, dengan kita adanya internet, kita jadi tetap bisa terkonek. So, bisa memperkuat tali silaturahmi bahkan negara. Itu pembuka ya. Hari ini saya tidak ingin mengajari karena background saya guru, saya tidak mengajari, saya juga tidak menggurui gitu ya. Nah, hari ini kita bersahabat, saya ingin mengenali sebuah konsep, teman-teman. Konsep ini yang ampuh merubah pengeluaran kita, pengeluaran rutin kita menjadi penghasilan rutin kita. Jadi tagline-nya mampu mengubah pengeluaran menjadi penghasilan rutin. Oh, dari mana itu Pak Rahmat? Oke. Mohon sedikit konsentrasinya, jadi nanti at the end boleh diberikan pertanyaan teman-teman ya. Karena ada satu slide yang terlewat, jadi informasinya akan tidak utuh. Oke. Saya ingin mengenalkan ini dari tren teman-teman. Tren ini teknologi anak bangsa, asli orang Indonesia. Beliau masih kaitan selebriti dan bersama istrinya juga selebriti. Yang menarik adalah dia menciptakan yang kita sebut namanya tren global teknologi,
yang memiliki tagline Your Internet Solution. Nah, kenapa Your Internet Solution? Karena memang dasarnya semua orang butuh internet, dan banyak masalah, dan di sini ini solusinya, gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya kita lihat teman-teman, kenapa internet teman-teman? Kita paham ya, dunia pendidikan, perbankan, bisnis, pekerjaan, sumber beragam, bahwa ilmu pengetahuan, media hiburan, konektivitas, komunikasi, dan berbagi. Saat ini semua bidang sudah harus terhubung dengan internet, sehingga kebutuhan akan internet sangatlah besar. Bahkan bisnis internet melambung sangat tinggi di masa pandemi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bisnis internet tidak terganggu oleh banyak orang bilang pada saat pandemi, wah bisnis kesehatan paling bagus, bisnis minuman, dan ternyata bisnis internet ratusan kali lipat meningkat teman-teman, jauh daripada bisnis kesehatan dan bisnis air ataupun minuman. Yes, kita lihat inilah latar belakang. Dan yang pasti menarik adalah kita lihat populasinya teman-teman, populasi pengguna internet di Indonesia. Jumlah total penduduk menurut Google itu 270 juta jiwa. Nah, pengguna internetnya, kalau boleh kita tahu ya, ini kurang lebih 215 juta. Kebayang? 77%-nya dari jumlah total penduduk Indonesia. Di dunia itu 5 miliar teman-teman. Jadi kurang lebih 65%-nya dari total penduduk dunia. Nah, itu. Artinya apa? Marketnya sangat luas, teman-teman. Sangat luas. Tidak pandang bulu. Semua orang butuh internet. Oke. Nah, kita paham kebiasaan orang menggunakan internet di meja makan. Bukan langsung dimakan di foto. Gitu kan ya? Di depan ruang tamu. Kita butuh yang namanya Netflix. Kita di restoran pun begitu. Bahkan pada saat kita mau tidur, yang duluan kita pegang itu biasanya bukan pendamping kita, tapi handphone kita. Apa yang terjadi pada saat itu tidak ada internetnya? Mungkin nggak akan pernah dipakai lagi handphone tersebut gitu ya. Pastinya kita buka WA, buka apapun itu lewat HP. Nah, yang paling ketergantungan kita untuk bisa berangkat ke satu tempat yang namanya Google Map. Buat apa? Kita bisa tahu bahwasanya mana yang lebih cepat, mana yang tidak macet dari Google Map, teman-teman. Dahsyat ya, saking dibutuhkannya internet tersebut. Yes, itu internet habit atau kebiasaan internet orang-orang pengguna internet. Nah, yang menarik adalah dengan banyaknya pengguna, ada namanya masalah-masalah yang terjadi di dalam internet. Kita lihat ya, infrastruktur yang kurang menunjang sehingga sering terjadi adanya no signal, teman-teman. Kita lihat, kita tahu dalam satu handphone ada 2 kartu yang dipakai hanya satu, gitu ya. Dan hanya satu provider itu bermasalah. Ya, siap-siap blank spot ataupun no signal. Dan setiap provider memiliki kelemahan sinyal sehingga banyak orang memiliki SIM card dari HP dan lebih dari satu. Katakanlah kita telemarketing, untuk menjaring banyak calon ya, kita perlu banyak telepon sehingga banyak orang. Itu kategorinya boros, teman-teman. Satu handphone, satu kartu, kalau saja satu handphone harganya 1 juta, udah 5 handphone 5 juta. Belum isi kartunya setiap bulannya, dikontrol dan lain macam sebagainya. Udah gitu kita paham di Indonesia ada cuaca yang namanya hujan, petir. Seringkali nih ya, gangguan signal terjadi dikarenakan pemadaman listrik, teman-teman. Hujan deras maupun gangguan karena faktor alam lainnya. Yang paling nggak enak kabelnya itu kena ketiban pohon. Apa yang terjadi? Sepekan kita nggak bisa berinternet. Nah, itulah banyakan orang menggunakan internet ya seperti itu faktanya di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada sebuah produk yang bisa menanggulangi masalah-masalah di atas, teman-teman? Pastinya kita butuh ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini solusi. Banyak orang diberikan solusi. Antum
tidak boleh berinternet dikasih duit 5 juta. Kebanyakan orang menolak, teman-teman. Kenapa? Dia bisa menghasilkan lebih dari 5 juta per bulan dengan pakai internet. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita paham setelah kebutuhan manusia, setelah sandang, pangan, papan, baru internet. Gitu ya. Nah, pastinya kalaupun ada produk yang bisa menanggulangi ini semua, kita pasti mau banget gitu ya. Now, apa sih solusinya? Ternyata tren, teman-teman. Tren adalah solusi. Ada 2 varian, teman-teman. Yang pertama, tren mobile. Yang kedua, tren home. Loh, apa kaitannya dengan merubah pengeluaran menjadi penghasilan? Ini dia. Kita kenali spesifikasi dari 2 teknologi ini. Gitu ya, teman-teman. Ini dia. Yang pertama adalah tren mobile. Nah, ini tulisannya bahasa Inggris, saya upayakan mentranslate dengan lebih mudah ya. Jadi tren global teknologi ini bekerja sama ke seluruh provider, teman-teman. Ya, kita paham di Indonesia ada 5 provider besar ya, 4 atau 5. Nah, dia bekerja sama ke seluruh provider ini yang ada di Indonesia. Bahkan di luar negeri 100 negara lebih. Nah, oleh karenanya, karena dia sudah bekerja sama, dia bermaksud menyempurnakan sinyal, teman-teman. Jadi menyempurnakan sinyal dari setiap provider. Nah, kenapa? Karena dia auto switch teknologi. Artinya apa? Pada saat kita pakai XL di satu tempat, terus kita bawa ke tempat lain karena jauh dari BTS XL, sehingga dia akan lemot. Dia bahkan bisa no signal. Nah, fungsinya tren itu bisa auto switch, teman-teman. Dia akan merubah. Wah, di sini bagusnya XL, atau di sini bagusnya simpati, atau di sini bagusnya AM3. Nah, seperti itu. Jadi dia auto switch teknologi, otomatis teknologi yang bisa mencari sinyal terbaiknya. Dan yang menarik, yang kedua, yaitu multi network provider. Kalau dalam satu handphone kita, itu single provider, teman-teman. Hanya satu kartu. Dan yang menarik pula, ini tidak pakai kartu, teman-teman. Tapi dia SIM cloud. Bukan SIM card, tapi SIM cloud. Jadi makanya multi network provider. Ada 5 provider langsung di dalam satu smart modem ini. Makanya kita sebut ini modem James Bond gitu ya. Kita sering ditontonkan film-film James Bond ini, teknologi baru. Nah, ternyata teknologi baru ini buatan anak bangsa ada di depan mata teman-teman semua. Dan yang ketiga, unlimited data internet FUP applied. Dalam satu modem ini dia unlimited datanya. Kalau yang lokal itu 240 GB, kalau yang global 400 GB. Dan high capacity baterai 5000 mAh can be used as a power bank. Jadi karena dia memiliki baterai yang besar 5000 mAh, kita cas cukup 3 jam bisa dipakai 18 jam, teman-teman. Jadi bisa dipakai juga untuk power bank. Fungsinya bukan power bank. Untuk apa? Pada saat kita pulang kampung, macet-macetan di tol, tidak ada listrik, kita bisa gunakan ini. Bisa 2 kali ngecas handphone full. Lalu user friendly built-in application. Jadi di dalamnya sudah tertanam aplikasi yang dibutuhkan oleh kita. Jadi akun kita, satu di antaranya ada Google Map, ada translator, ada TripAdvisor, dan ada mitra merchant. Nanti kita bahas ya, ada semua di situ. Lalu built-in speaker and microphone. Di dalamnya sudah ada speaker dan microphone. Kayak handphone persis, cuma tidak pakai kartu, teman-teman. Lalu fast charging port Type-C input. Jadi type-nya tipe C, makanya dia fast charging. Juga connect up to 10 device at the same time. Jadi smart modem ini bisa memberikan sinyal ke 10 alat, teman-teman. 5 laptop, 5 handphone bisa dipakai bersama-sama dalam waktu bersamaan. Lalu 4G high speed network. Sudah 4G, teman-teman. Artinya lancar jaya. Dan yang menarik, tidak hanya 5 provider di Indonesia, bahkan 100 negara tercover. Artinya apa, teman-teman? Pada saat kita mau bawa umroh, bawa ke Korea, bawa ke Jepang, cukup bawa smart modem ini, itu dah layeh-layeh, enjoy saja, teman-teman. Kita gunakan bareng-bareng seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata kalau kita mau ke luar negeri itu sewa modem, ganti-ganti kartu, biayanya berapa, dan yang intinya apalagi kena
roaming, itu biayanya besar. Nah, ini cukup kita bawa ini aja, bisa kita bawa. Artinya tidak 5 provider yang dalam satu gamban ya, bisa 1000 provider, teman-teman. Kenapa? Karena bisa dibawa ke 100 negara. Gitu ya, teman-teman. Ini tren mobile yang pertama, generasi pertama. Lalu kita lihat ada generasi kedua yang namanya tren home, teman-teman. Tren home, namanya juga home ya, untuk di rumah, teman-teman. Ya, sama. Dia multi network provider. Jadi enggak single network tapi multi. Lalu 4G speed rate. Sudah 4G, download up to 150 Mbps dan upload up to 50 Mbps. Dan connect up to 64 device. Dan yang menarik, ini bisa mengkoneksikan 64 alat, teman-teman. Kalau tadi 10 alat, ini 64 alat. Jadi cocoknya emang buat kantor, yayasan, perumahan, komplek yang sifatnya perlu banyak orang, gitu ya. Nah, lalu unlimited data FUP applied. Dalam satu tren home ini itu terdapat 1 terabyte, gitu ya. Lalu plug and play, no need installation. Jadi teman-teman perlu listrik saja, tinggal dicolok ya, dia udah bisa memancarkan sinyal WiFi. Dan power supply tadi ya, perlu listrik, dan yang menarik WiFi dual band, bisa 2 sinyal, 2 GHz dan 5 GHz gitu. Jadi bisa memancarkan 2 sinyal, teman-teman. Lalu bedanya apa Paramat dengan IndiHome? Oke, kita paham ya, IndiHome juga udah kemana-mana, malang buana. Yang menarik, IndiHome itu stay di tempat, teman-teman. Kita pulang kampung sebulan 2 bulan, biaya abonemennya 300.000, 200.000 udah wajib harus dikeluarkan. Padahal itu kita nggak pakai. Tren home, teman-teman bawa kemanapun, tinggal colok listrik, lancar jaya. Bagaimana kalau di kereta? Kan ada listrik, tinggal colok saja, bisa. Pulang kampung sebulan, bisa pakai bersama-sama. Di pantai ada listrik, dipakai bersama-sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi tentunya lebih menguntungkan. Kalau IndiHome kan kita colok cabut bayar lagi ya, ini agak ribet dan ya nggak pernah bisa ya kita pindahin mau pulang kampungnya. Ini tinggal di bawah saja, teman-teman. Oke. Ada 2 tadi, tren mobile dan ini tren home. Dua-duanya dahsyat, makanya ini kita bilang teknologi James Bond gitu ya. Lalu ada yang namanya mitra merchant, teman-teman. Kalau kita beli Samsung, kita beli iPhone, itu nggak akan pernah ada yang namanya mitra merchant. Apa itu Paramat mitra merchant? Jadi gini, teman-teman dapatkan special discount di mitra merchant kami hanya dengan menunjukkan modem tren Anda. Jadi jika teman-teman sudah punya smart modem, datang ke satu di antaranya yang ada di sini, misalnya Wajan Sunda, HP42, SC, Kursorku, atau apapun itu, atau Gandaria Dental ya yang ada di Jakarta Selatan, teman-teman tunjuk ini Gandaria Dental, ini klinik dokter gigi. Bahwa katakanlah periksa gigi 10 juta, teman-teman bisa diskon 2 juta. Alhamdulillah toh ya. Jadi tinggal menunjukkan smart modem teman-teman, diskon sampai 20%, teman-teman. Loh kok bisa begitu? Iya. Karena mitra ya, atau mungkin kita sebagai mitra dari tren tersebut. Katakanlah Pak Teddy punya bisnis konvensional, bakso Pak Teddy, tinggal pajang aja, teman-teman. Iklan laporkan atau ajukan ke tren, nanti satu diantaranya ada iklan bisnisnya Pak Teddy. Katakanlah bakso Pak Teddy akan ada. Fungsinya apa? Keuntungannya 2.000 pengguna tren akan melihat di modemnya, oh ternyata ada bakso Pak Teddy di Depok. Nah, jadi ada bisnis informasi, tentunya gratis, teman-teman. Mitra merchant gratis mengiklankan produknya di tren, sehingga 2.000 orang yang pengguna tren melihat, wow, ini dahsyat. Apakah ada di Samsung, iPhone? Nggak akan pernah ada, teman-teman. Hanya ada di teknologi anak bangsa. Nah, ini menarik ya. Nah, berapa sih harganya? Segini kerennya, teknologinya, konsepnya, dan lain sebagainya. Ini dia, teman-teman. Jadi, di sini ada paket tren lokal, tren global, dan tren home. Kita pecah menjadi 3 hal, teman-teman. Yang tren lokal itu bisa dipakai di Indonesia, teman-teman. Sabang sampai Merauke, pelosok manapun itu bisa digunakan. Kapasitasnya tak terbatas, untuk berlakunya 1 tahun. Harganya berapa, teman-teman? Cukup murah sekali. Harganya 10.500.000 dan itu ditunaikan sekali saja, teman-teman.
Di dalam 10.500.000 itu sudah terisi pulsa 3 juta, teman-teman. Jadi teman-teman selama setahun nggak mesti beli pulsa internet lagi, cukup pakai tren home tren lokal, teman-teman, yang bisa dipakai ke 10 orang. Nah, sebenarnya ini private modem, jadi untuk digunakan sendiri. Kalau mau bagi ke teman ya kenapa enggak? Itu tren lokal, teman-teman. Jadi biaya per tahunnya top up untuk tahun depan itu 3 juta, gitu ya. Nah, yang menarik, kita tahu ya IndiHome itu kurang lebih ya 2,5, 300, bahkan ada yang 500. Ini cukup, udah selisihnya jauh. Sekarang kita lihat yang lebih dahsyat. Ini ada yang namanya tren global, teman-teman. Ini bisa digunakan 100 negara lebih. Tak terbatas, kuotanya kurang lebih 400 giga, dipakai untuk 1 tahun, harganya hanya ditunaikan sekali 14.700.000, teman-teman. Di dalam 14.700.000 sudah tertanam pulsa 6 juta di dalamnya. Yang kita sebut ini teknologi James Bond ya. Jadi per bulan ini kurang lebih 500, teman-teman. Dan bisa kita bawa ke 100 negara lebih. Keren ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi ada yang namanya tren home. Ini bisa dipakai di Indonesia saja, teman-teman. Dan ini perlu listrik. Jadi tidak ada baterai di dalamnya, jadi makanya pakai listrik. Unlimitednya, paket datanya tak terbatas ya, 1000 terabyte maksud saya. Lalu maksud saya 1 tera, bukan 1.001 tera. Untuk dipakai 12 bulan, harganya 16.800.000, teman-teman. Di dalamnya sudah tertanam 8 juta, teman-teman. Jadi teman-teman untuk 64 perangkat, ya katakanlah yayasan, kantor, perumahan, ini cocok banget. Buat di rumah ya itu lebih cocok banget, gitu ya. Nah, dan yang menarik, lumayan harganya, teman-teman, dahsyat ya. Karena ini teknologinya juga dahsyat, teman-teman. Konsepnya juga dahsyat. Lalu apa kaitannya dengan biaya pengeluaran yang kita keluarkan? Bisa jadi penghasilan. Ya, sabar teman-teman. Kita kenali dulu konsep yang ini. Nah, ini dia. Bayangkan, teman-teman, seperti apa kehidupan kita saat ini jika di awal masa permulaan kita memiliki peluang untuk bisa bermitra dengan satu di antaranya di bawah ini. Katakanlah Pak Teddy punya dana 100 juta. Punya kesempatan nanam saham di Telkomsel. Saya yakinnya Telkomsel nggak akan pernah buka kesempatan itu. Kenapa? Memang kita diminta hanya menjadi pengguna, teman-teman. Pengguna dari satu di antaranya. Gitu ya. Entah itu Telkomsel, Axis, Excel, Indosat, atau Smartfren, gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kita sebut apa bahasanya ya. Ya kita emang dibilang untuk menjadi pengguna, bukan menjadi penanam saham di sana, menjadi investor. Tapi beda dengan tren, teman-teman. Apa yang terjadi? Ya, tren buka lowongan. Ya kita sebut mitra usaha. Jadi pengguna tren kita sebut mitra, teman-teman. Jadi hanya kami satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis kerjasama bagi teman-teman sebagai mitra usaha tren. Kelebihannya apa, Pak Rahmat? Oke, kita kenali ya. Ini momen-momen di mana cukup penting buat teman-teman. Kenapa bisa mengubah biaya pengeluaran jadi penghasilan? Oke, ini dia, teman-teman. Pada saat teman-teman ingin memiliki franchise tren, ada 4 bonus, teman-teman. 4 bonus yang teman-teman berhak dapati. Yang pertama adalah bonus sponsor. Bonus sponsor itu adalah bonus 10% dari setiap pembelian produk tren lokal, global, maupun tren home dari orang yang disponsori secara langsung. Katakanlah ilustrasinya, katakanlah Pak Teddy ambil lokal. Lalu Pak Teddy mensponsori B. Mungkin dia perlu umroh, dia perlu jalan-jalan, atau dia memang perlu konsepnya karena global lebih dahsyat. Harganya 14.700.000. Pak Teddy berhak mendapatkan 10%-nya dari harga tersebut, kurang lebih 1.400.000. Dan Pak Teddy juga merekomendasikan atau mensponsori temannya Pak Teddy atau saudaranya Pak Teddy yang memerlukan tren home. Gitu kan? Harganya 16.800.000. Pak Teddy berhak mendapatkan 1.600.000 dari yang disponsori. Dahsyat tuh, bayang 2 disponsori 1,4 sama 1,6 sudah 3 juta, teman-teman. Artinya apa? Biaya internet Pak Teddy tahun depan sudah di cover. Ingat, lokal setahunnya 3 juta. Ini udah terpenuhi. 1,4 sama 1,6 sudah gratis, teman-teman. Internet
tahun depan punya Pak Teddy. Loh, gimana? Ya ini baru bonus 1 aja. Bonus yang pertama, teman-teman. Dan kita atau tren meminta merekomendasikan hanya 2 distribusi, teman-teman. Antara kiri dan kanan saja. Jadi 2 kita sebut bina kiri dan bina kanan. Nah, kita kenali bonus yang kedua. Ini dia. Bonus pasangan namanya, teman-teman. Ini juga dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena kalau bonus sponsor itu aktif income. Kita mensponsori, kita dapat. Kita tidak mensponsori, kita tidak. Nah, yang menarik, bonus pasangan ini kita sebut leverage income. Kenapa? Bonus pasangan kita sebut. Syarat mendapatkan bonus pasangan, mitra harus qualified atau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Minimal mensponsori 1 orang di kiri, 1 orang di kanan. Ini minimal, teman-teman. Jadi cuma 2 saja. Kita lihat di handphone kita ratusan orang ya, bahkan ada yang ribuan. Itu orang pada butuh internet, teman-teman. Cukup kita informasikan seperti ini. Apa yang terjadi? Cukup 2 orang saja. Katakanlah misalnya ya, Pak Teddy ambil global, gitu ya. Lalu mensponsori home dan B dan C home, ya kan? Apa yang terjadi? Pak Teddy berhak mendapatkan bonus pasangan sejumlah Rp800.000. 2 orang saja di kiri dan di kanan. Apa yang terjadi? B dan C juga mengikuti apa yang Pak Teddy lakukan. Dia juga ingin mendapatkan internet yang lebih baik. Dia juga ingin mendapatkan income. Lalu B mensponsori D, D mensponsori E. C begitu pula mensponsori F dan G. Ada 3 pasang, teman-teman. Kebayang ya, 3 pasang, 800.000 dikali 3, 2.400.000, teman-teman. Itu leverage income, daya ungkit income yang bisa katakanlah Pak Teddy cukup membantu B dan C. Faktanya Pak Teddy belum tentu kenal sama D, tapi Pak Teddy berhak mendapatkan income namanya bonus pasangan. Level bonus tidak terbatas dan pasangan bonus menunggu, teman-teman. Jadi kiri duluan, kanan duluan, tetap menunggu, gitu ya. Ini bonus kedua, namanya leverage income. Sama pula, bonus ketiga namanya bonus royalty. Kita sebut leverage income, teman-teman. Nah, adalah bonus sebesar 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan, teman-teman. Yang dihasilkan oleh mitra yang kita sponsori secara langsung. Syarat harus qualified. Tadi, syarat 1 kiri, 1 di kanan saja. Nah, yang menarik, contoh lagi ya, teman-teman. Teman-teman ngambil A, global. Lalu sudah mensponsori B dan C. C dan B juga berhak mendapatkan dia karena mensponsori D global. Karena dia ambil global, B berhak mendapatkan 1.400.000. Nah, A berhak mendapatkan 10%-nya dari omset B. Artinya mendapatkan 147.000. Padahal yang bekerja, yang mensponsori B, tapi A berhak mendapatkan bonus royalti, teman-teman. Dari mana? Apakah dari D? Tidak. Dia tetap menunaikan harga yang sama ke tren, lalu tren memberikan bonus royaltinya ke A. Gitu ya, teman-teman. Jadi tidak mengurangi harga, tidak melebihkan harga, mereka mendapatkan hak yang sama. Lalu ilustrasi pada saat A dan A mensponsori C. C lalu udah qualified. Dia sudah 2, kiri dan kanan. Dia berhak mendapatkan 800.000 dan A berhak mendapatkan bonus royalti 80.000. Kenapa? Karena 10%-nya dari 800.000. Dahsyat, teman-teman ya. Ini namanya bonus leverage income, teman-teman. Kita lihat lagi ada yang keempat yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, teman-teman. Ini dia, yaitu bonus residual. Jadi bonus sebesar Rp5.000, teman-teman, dari setiap produk brand lokal, global maupun home yang dibeli oleh mitra dalam grup Anda selama 12 bulan. Dihitung dari generasi 1 sampai generasi 10 dari pun sponsor Anda. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, penjelasan generasi 1 adalah orang yang Anda sponsori langsung, gitu ya. Tadi kan cuma 2 ya. Oh, saya ada ribuan, Pak Rahmat, teman saya. Wah, itu aset, teman-teman. Itu aset teman-teman semua. Jadi bisa diinformasikan. Lalu apa yang terjadi? 2 orang yang teman-teman sponsori, tentunya kan dia akan mensponsori juga. Karena mereka adalah generasi kedua. Jadi generasi kedua adalah orang yang disponsori oleh generasi ke-1. Sama generasi 3 yang disponsori oleh generasi 2. Seperti itu. Nah, syarat untuk mendapatkan bonus residual, mitra harus memenuhi syarat atau qualified.
Minimal sponsori satu kiri, satu di kanan, teman-teman. Keuntungan dari bonus residual adalah tidak perlu seimbang antara jalur kiri dan jalur kanan. Yang penting Anda sudah qualified, Anda berhak mendapatkan Rp5.000 per titik, teman-teman. Tinggal jumlah berapa jumlah di bawah, teman-teman. Siap-siap. Bisa mengganti internet bulanan, teman-teman. Gitu ya. Bahkan apapun bisa dibeli. Karena sudah banyak pula yang sampai miliaran, teman-teman. Di sini. Ya, kita lihat lagi ya, nanti saya tunjukin beberapa slide. Oke. Untuk mengenali bisnis, kita lihat visi misinya, teman-teman. Dan ini sangat mulia. Visinya Trend memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan berinternet dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal kata blank spot, teman-teman. Lalu misinya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kata kuncinya entrepreneur, lapangan pekerjaan, yang nantinya bisa membantu dan membuat negara Indonesia jauh lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Dahsyat ya, misinya sangat mulia. Oke. Now, saya ingin mengilustrasikan bagaimana the power of two. Trend merekomendasikan kita cukup mensponsori 2 saja. Kiri 1, kanan 1. Apa yang terjadi? 2 ini. Kekuatan 2. Kita lihat ya. Bulan pertama, katakanlah teman-teman mensponsori 2. Nah, bulan kedua, teman-teman yang sponsori ini, tentunya dia akan mensponsori juga. Katakanlah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12. Ada 4.000 di kiri, 4.000 di kanan. Karena jumlah total kurang lebih 8.000. Bayang ya, 12 bulan ada 8.000-an orang di bawah, teman-teman. Kurang lebih ada 4.000 pasang. Kita lihat ilustrasinya seperti apa, teman-teman. Potensi keuntungan bonus pasangan. Jika berhasil itu sempurna, teman-teman. Jadi sebulan 2222. Kita lihat, jika berhasil 100%, maka Anda berhak 4.000 pasang kali 800.000. Kebayang 3,2 miliar, teman-teman. 3,2 miliar. Itu bonus pasangan. Yang modalnya tidak nyampe belasan juta. Paling besar tadi ya kurang lebih 17 juta. Gitu ya. Nah, itu kalau sempurna, Pak Rahmat. Kalau lancar, oke. Kita lihat. No system perfect. Nggak ada sistem yang sempurna. Betul ya, teman-teman? Kita lihat. Jika gagal 90%, maka Anda masih mendapatkan 320 juta, teman-teman. Kenapa gagal? Ya, karena memang nggak ada yang sempurna di dunia ini. Artinya apa? Itu kalau putus 100%. Kalau cuma 10% yang ampuh, teman-teman masih berhak mendapatkan 320 juta, teman-teman. Jadi cuma 10%. Maksudnya apa? Ya ada yang bolong-bolong, ada yang 1, ada yang bawa 2, ada yang 1, bahkan ada yang lebih 3 gitu ya. Ya inilah. Seperti ini, teman-teman. 320 juta. Yes. Saya ingin juga kenali bonus residual yang Rp5.000, teman-teman. Ini menarik. Kenapa? Kita semua memang mengharapkan adanya ini, namanya passive income. The real passive income. Kenapa? Kita nggak mesti tutup poin, kita cukup gunakan aja internetnya, kita berhak mendapatkan ini. Katakanlah, saya yakin kalau dibuka di nomor handphone teman-teman, itu pasti ada ratusan orang. Orang yang kita kasih, orang kita sayangi, yang mereka juga pasti pakai internetnya lumayan besar. Kita cukup menginformasikan teman-teman. Katakanlah teman-teman mensponsori 5, gitu ya. Generasi, nah ini generasi. Kalau tadi bulan ini generasi itu tanpa batas waktu, teman-teman. Generasi pertama, katakanlah teman-teman mensponsori 5 kali Rp5.000, itu teman-teman berhak mendapatkan 25.000 per bulan, teman-teman. Per bulan di transfer langsung ke rekening teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Generasi kedua ini total mitra teman-teman juga begitu mengcopy paste, menduplikat 5 kali 5. Apa yang terjadi? 25 orang di bawah teman-teman. Kali 5.000, 125.000 per bulan, teman-teman. Ya, mulai melirik ya. Internet kita kadang 200, 100. Ini udah dibayarin, teman-teman. Di bawah kita ada 25 dan ini nggak kerja sendiri, teman-teman. Kita kerja bareng, kerja sama-sama. Nah, apa yang terjadi? Begitupun generasi ketiga, 125 kali 5.000, 625. Artinya apa? Tren global udah dipenuhi di sini, udah dibayarin tiap bulan.
Yang keempat begitu sampai di akhirnya nanti katakanlah generasi ke-10. Katakanlah misalnya 12 juta orang di bawah teman-teman. Kali Rp5.000, 61 miliar teman-teman. Per bulan. Bayang ya? Per bulan. Itu kalau sempurna, Pak Rahmat, betul. Jika gagal 99%, kebayang ya, hanya 1% saja yang ampuh. Teman-teman masih berhak mendapatkan 610 juta per bulan. Kira-kira beli apa ini 610 juta? Bukan hanya internet teman-teman dibayarin. Ya, modal ingat nggak nyampe belasan juta. Teman-teman bisa berhak mendapatkan ini. Oke, ini yang namanya passive income, the real passive income teman-teman. Oke, dan yang menarik, reward juga menunggu. Sudah ada 5 orang yang berhak mendapatkan mobil, dan ini mobil gratis tis-tis. Pajak sudah dibayar, tinggal pilih mobilnya, gitu ya. Jam juga sudah banyak yang mendapatkan iWatch ya, iWatch terbaru, seri terbaru. Jalan-jalan pun baru 2,5 tahun, udah 3 kali jalan-jalan teman-teman. Jadi tren ini baru 2 tahun berjalan, udah banyak yang jalan-jalan. Oke, let's see. Terus bagaimana cara menjalankannya Pak Rahmat? Apakah ribet dan kompleks? Sangat simpel teman-teman. Pada saat teman-teman menginginkan teknologi ini, langsung siapkan, langsung daftar. Teman-teman berhak mendapatkan buku panduan dan teknologinya atau smart modem. Jadi panduan cepat menuju sukses. Ada 6 langkah sukses teman-teman. Yang pertama, baca buku panduan. Ikuti langkah-langkahnya. Jadi ada buku, ada kitabnya gitu ya. Lalu tulis daftar nama. Siapa yang ditulis? Teman-teman dekat saudara, teman-teman yang perlu teman-teman tolong, teman-teman bantu. Mereka lah yang harus kita sayangi, kita kasih ya, kita informasikan ini. Dan undang ke Zoom meeting seperti ini teman-teman. Terus ngapain? Presentasi. Lalu tindak lanjut dan masuk ke dalam sistem. Waduh, panjang ya. Cukup 3 aja teman-teman. Baca buku panduan, tulis daftar nama, mengundang. That's it, finish. Seperti Umi Nurhasana menginformasikan ke Pak Teddy, yang menjelaskan bukan Umi Nurhasana, saya menjelaskan. Begitupun nanti begitu seterusnya teman-teman undang, ya ada tim player namanya yang akan menjelaskan. Yang diuntungkan tentunya yang mensponsori langsung. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat simpel ya. Internetnya kita pakai dan tinggal undang aja ke Zoom meeting, selesai. Oke. Ada satu quote dari Warren Buffett ya, orang terkaya nomor 4. Dia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi bahasa simpelnya, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai meninggal. Kita lihat ya, ini fakta, ada active income. Orang baju putih, kerja dulu baru dibayar, atau baru dapat uang. Ya ini udah biasa ya di mana-mana. Tapi yang nggak biasa, kita tidur, tidak kerja, uang pun tetap masuk. Nah inilah konsep tren teman-teman, baju orange ini. Jadi ini solusi buat kita semua untuk bisa menambah income dengan cara mengalihkan saja biaya internet kita yang biasa kita tunaikan, kita alihkan ke internet. That's it, gitu ya. Lalu kita lihat legalitasnya teman-teman. Untuk berbisnis di tren atau di katakanlah network, pahami legalitasnya. Di tren, legalitasnya sangat jelas. Bahkan ada 2 legalitas yang ada, yaitu sertifikat keanggotaan AP2LI, Asosiasi Penjualan Langsung ya. Kalau teman-teman screenshot ya apa barcode ini, nanti keluar itu legalitasnya. Dan yang kedua, karena ini dengan teknologi, Kominfo pun memberikan legalitasnya jelas. Barcode-nya ada, tinggal di screenshot atau di barcode ya, di foto. Dia keluar nanti legalitas dari Kominfo. Dan yang menarik, baru setahun berjalan teman-teman, tahun 2021, tren diberikan rekor muri. Muri itu dari Indonesia, tapi dia berikan ternyata piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Kenapa? Karena teknologi ini belum ada di dunia manapun, sehingga Muri memberikannya kategori rekor dunia. Dahsyat ya. Lalu setahun kemudian masuklah tren Helmi Atamli Award, winner of sales revenue of the year. Jadi omset tertinggi dari seluruh bisnis network marketing. Nah ini baru 2 tahun langsung mendapatkan menjabat Helmi Atamli Awards. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya teman-teman.
tim kerja, player, saya dan teman-teman itu akan terus menginformasikan berita baik ini, berita gembira ini. Yang menarik adalah jika teman-teman memutuskan hari ini, orang-orang di bawah teman-teman, jutaan mitra tentunya akan terus ada di bawahnya. Kita akan selalu taruh di bawah teman-teman. Dan tim kerja selalu aktif menginformasikan ini. Dan apa yang terjadi kalau teman-teman memutuskan nanti? Oke, nanti silahkan, itu pilihan. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman tidak menggunakan tren, teman-teman harus tunaikan bulanan yang teman-teman harus keluarkan setiap bulan itu selamanya. Tapi di sini ada kalanya kita berhenti dan kita yang akan dibayar. Oke, putuskan sekarang, jangan lewatkan peluang emas ini, bergabung sekarang juga untuk mewujudkan kehidupan impian Anda bersama Tren, teman-teman. Dan inilah, terima kasih, Tren legalnya jelas, legalitasnya jelas, ada bangunannya, ada webnya, ada nomor teleponnya, bisa dikunjungi di Cawang ya, di telepon juga ada di MT Haryono. Ini sangat menarik dan itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak atas segalanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. That's it. Saya semua rekan-rekan Alhamdulillah Merdeka. Yes, teman-teman. Itulah konsep Tren. Kayaknya hari ini waktunya kita sharing ya, teman-teman ya. Oke. Seperti itu, Pak Teddy. Terima kasih banyak. Kalaupun memang kita sih pengennya sharing ya, ada tanya jawab sehingga kita jadi utuh informasinya. Silakan Pak Teddy. Menurut Pak Teddy. Ya, kalau menurut saya sih ini peluang yang bagus itu karena apa namanya internet ya, karena semua orang menggunakan internet sekarang dan itu biayanya dialihkan situ aja. Ya. Nah, kalau saya mau tanya sedikit untuk ya, apa namanya di satu yang pertama di produknya Pak. Itu semacam modem gitu ya. Betul. Modem tapi dia memang walaupun tidak ada sinyal dia bisa membuat sinyal lebih baik gitu ya. Yes. Oh gitu. Terus yang kedua itu nanti per bulannya akan ada tambahan atau kita apa namanya? Karena kan ini nanti kan berhubungan dengan provider, misalnya XL, saya punya XL gitu ya. Itu apakah ada apa namanya kayak semacam kuota kita beli lagi ke XL atau dengan tadi tuh nilai yang misalnya yang lokal 10 juta itu udah include di situ? Ya mungkin itu yang saya tanyain. Ya, oke. Menarik Pak. Jadi kebetulan hari ini juga saya senang ya dikunjungi oleh upline saya, Pak Petrus Aditi. Selamat malam Pak, senang banget saya. Nanti informasinya boleh ditambahin sama Pak Petrus ya. Ya, jadi gini Pak, lokal itu 10.500.000 ditunaikan sekali, di dalamnya sudah tertanam pulsa 3 juta untuk 12 bulan. Teman-teman nggak usah beli pulsa lagi, nggak usah beli apa namanya kuota internet buat handphone, cukup pakai yang dari Tren saja, selesai teman-teman. Bahkan bisa dipakai untuk ya sama istri, tapi ya kita nggak merekomendasikan bareng-bareng ya, kalau sesekali boleh, seperti itu teman-teman. Nah, yang menarik bulanan teman-teman udah cukup di stop saja, hanya beli pulsa untuk aktifkan handphonenya ya 10.000 20.000 supaya nomornya itu tetap aktif, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak mesti beli pulsa lagi, cukup pakai Tren tadi, karena itu udah mewakili, udah menggantikan, seperti itu. Yes. Gitu ya Pak Teddy ya. Ya, cukup. Oke, tambahan mungkin Pak Petrus, silakan Bapak. Oke. Ya. Tadi Mas Rahmat sudah menyampaikan paparan dengan jelasnya. Dan memang biasanya baru teman-teman yang sekali mendengarkan informasi ini mungkin baru bisa menangkap 20-30%. Jadi informasi seperti ini boleh dan diseyogyakan untuk diikuti beberapa kali. Apalagi ini menyangkut masa depan, apalagi ini menyangkut perubahan. Jadi kita harus cukup punya informasi yang cukup ya untuk kita melakukan suatu perubahan ya dengan satu keputusan baru. Nah, saya hanya kepengen berbagi
2 tahun yang lalu, ya. 2 tahun yang lalu, ya tepatnya 2 Juli ya, 2021. Ya. Itu pas masa pandemi, kebetulan salah satu usaha saya bermasalah karena omset drop ya. Ya karena pandemi ya, banyak sekali perusahaan atau bisnis juga gulung tikar, termasuk juga saya memiliki satu usaha di produk consumer good ya, sebangsa sabun, kemudian suplemen, kemudian sampo, dan sebangsanya itu. Omset saya drop, sehingga pendapatan saya juga drop. Membuktikan bahwa memang bisnis-bisnis retail atau bisnis seperti itu juga ternyata tidak tahan terhadap krisis, salah satunya krisis tentang pandemi. Nah, saya sendiri juga tetap harus berpikir bagaimana mencari cara untuk saya tetap mendapatkan income atau menggantikan income yang atau keuntungan yang hilang. Dan kebetulan ada satu teman dari Bali menawarkan konsep bisnis seperti ini, seperti yang teman-teman dengarkan. Nah, kebetulan saya memang senang di dunia usaha, karena saya tahu persis sebagai seorang pegawai saya masih punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain, untuk menyiapkan masa tua, menyiapkan warisan, menyiapkan banyak hal ya di masa depan. Dan saya melihat dunia wirausaha, dunia bisnis ini menjadi satu kesempatan untuk saya memanfaatkan waktu supaya lebih produktif. Nah, sehingga saya juga belajar banyak hal, baik dari konvensional, kemudian bisnis bersistem gitu. Dan ketika saya melihat peluang ini diberikan, saya memang tidak terlalu pikir panjang. Ya. Karena apa? Ketika kita kepingin memiliki satu perubahan hidup, ya kita harus menggunakan cara yang berbeda. Kalau kita hanya menggunakan cara yang sama, tidak akan pernah terjadi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi saya harus menggunakan cara yang berbeda. Dan cara itu apa? Apakah saya harus bekerja untuk orang atau lembaga atau membangun sebuah bisnis? Nah, saya meyakini sebuah bisnis karena sangat sulit saya mendapatkan seorang pegawai yang kaya raya kalau tidak korupsi. Tetapi kalau pebisnis banyak, gitu. Makanya saya harus mengambil dunia bisnis. Dan ini sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga, ada satu buku dan satu pelatihan juga di training di sana dikatakan bahwa pendapatan kita setiap bulannya itu adalah rata-rata dari 6 orang yang sering berinteraksi dengan kita. Kalau komunitas kita penghasilannya 5 jutaan, ya kita cuma pendapatan 5 jutaan. Kalau komunitas kita rata-rata pendapatan 10 jutaan, ya kita hanya 10 jutaan. Kalau saya kepingin memilih pendapatan 50, 100 jutaan, ya saya harus mencari komunitas baru yang memiliki potensi seperti itu. Dan saya harus bertahan selama 5 tahun. Karena ketika kita bergaul dalam komunitas orang-orang kaya selama 5 tahun, pikiran kaya, tindakan kaya, perilaku kaya itu akan mengimbas kepada kita. Dan kita akan menjadi mental kaya, dan otomatis apapun yang kita pegang itu akan menjadi sarana untuk kita menjadi kaya. Nah, jadi ada untuk mencari komunitas yang memang memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Dan komunitas itu bukan dari komunitas pegawai, karena pegawai itu sangat sulit untuk menjadi orang kaya. Berarti komunitas pebisnis, gitu kan? Dan bisnis saya juga betul-betul harus milih. Bisnis yang saya harus ambil itu yang harus memberikan profit besar, yang menyenangkan ketika kita menjalankan. Kenapa menyenangkan? Ya harus legal dan logis, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ya harus yang mudah dijalankan. Harus ada sistem. Ya. Karena kalau sebuah bisnis dikerjakan hanya dengan sentuhan atau secara sendiri, itu bukan bisnis. Bisnis harus mengandalkan sistem. Tren itu adalah personal franchise atau network marketing, itu setara potensinya dengan kita membangun konglomerasi atau membeli franchise atau laba. Kalau konglomerasi itu kita membangun bisnis dan butuh waktu lama, butuh dana yang besar. Dan saya tidak punya itu. Dan tidak punya cukup dana yang cukup besar sampai triliun atau miliaran. Kalau saya harus membeli franchise yang mungkin di atas 600 juta, 1 miliar, saya juga tidak punya. Makanya saya mengambil personal franchise. Dan tren adalah personal franchise. Dan terbukti dalam 2 tahun ini, ada orang yang memiliki penghasilan di atas 1,5 miliar. Dan itu ada sekitar 5 orang. Gitu kan? Dan sudah ada reward-reward yang sudah dibagi, dan itu betul-betul kalau orang lain bisa
dengan melakukan cara yang sama dan kita bisa meniru caranya. Kalau orang lain bisa, kita mau, kita juga bisa. Ya, jadi ini adalah salah satu cara kita bisa membangun sebuah dana abadi yang bisa kita gunakan untuk masa tua kita, untuk kita tetap sejahtera, untuk kita wariskan kepada anak-anak, hanya dengan mengeluarkan modal sekali. Saya sudah merencanakan masa depan dengan membeli asuransi, misalnya beberapa polis ya. Saya dan anak-anak saya memang saya wajibkan harus memiliki polis. Tetapi polis itu saya harus bayar setiap bulan. Ya, saya harus membayar terus. Memang saya menabung. Investasi saya juga di sana diberikan di equity dengan saham dan sebagainya. Tetapi juga saya tidak bisa ambil setiap bulan untuk saya bisa bertahan hidup. Itu saya gunakan nanti di masa tua. Nah, tetapi dengan personal franchise ini hanya cukup dengan membayar sekali saja kita bisa mendapat apapun. Sebelum kita dapat penghasilan besar, minimal kita bisa bebas dari biaya internet. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Ya, hanya dengan bermodalkan sekali. Kemudian yang ketiga, kita bisa memiliki sumber income baru. Unit itu bisa memberikan sumber income baru. Makanya kenapa banyak teman-teman yang bisa memiliki 5, 6, 10 itu, dan saya saat ini baru memiliki 3 ya. Ini yang kuning ini saya beli di Juli 2021. Ya. Tapi sebulan setelah itu Agustusnya saya sudah dapat bonus 11 juta. Akhirnya saya beli lagi yang merah. Ya. Kemudian ternyata masih dapat lagi. Ya sudah, daripada langsung saya gunakan, sayang karena kebetulan saya punya anak 4. Saya dan istri ada 2, berarti minimal di keluarga saya harus punya 6. Supaya 6 ini bisa memberikan sumber income sendiri-sendiri. Yang 4 untuk saya wariskan anak, yang 2 untuk saya dan istri. Nah, akhirnya saya beli juga yang ini, trend home-nya. Saat ini saya punya 3 dan mungkin tidak lama lagi, enggak sampai sebulan, saya akan beli 1 lagi. Ya. Paling tidak secepat. Artinya saya melihat tren ini bukan hanya sekedar bagaimana cara saya untuk mendapatkan internet yang lebih stabil, tetapi ini sumber uang, sumber income, alat pencetak uang. Saya hanya membayar sekali, tetapi ketika dengan satu hak usaha ini memiliki 1.000 orang, lah sudah dari bonus residual sudah berapa, dari bonus pasangan sudah berapa, dari bonus yang lain sudah berapa, dan masing-masing alat ini memiliki hak usaha. Sehingga saya merasa lebih aman, lebih tenang untuk menapak. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman bisa melihat peluang ini. Apakah angka 10 juta, apakah angka 16 juta itu menjadi angka yang besar untuk kita bisa memiliki dana abadi atau tidak. Kalau teman-teman masih menganggap angka 10 juta itu besar, ya mungkin teman-teman tidak akan pernah dipercaya Tuhan untuk mengelola angka ratusan juta bahkan miliaran. Karena apa? Apapun yang kita atau yang dipercayakan Tuhan pada kita ya tergantung dari mentalitas kita. Kalau kita dinilai layak untuk mengelola keuangan ratusan juta, ya sudah, kita harus mental berpikir kita, mental berperilaku kita itu juga meniru cara-cara orang kaya. Makanya saya sangat senang untuk mengikuti training, bergaul dengan orang-orang sukses, bergaul dengan orang kaya. Saya kepengen meniru cara berpikir dia. Saya kepengen meniru cara berbicara dia, meniru perilaku dia. Karena apa? Komunitas inilah yang akan menjadikan saya kaya. Seorang bayi kalau dibesarkan di lingkungan pengusaha, dia dibesarkan dengan cara-cara pengusaha. Suatu ketika saat dia dewasa bisa menjadi pengusaha. Tetapi kalau seorang bayi dibesarkan di dunia kriminal atau penjahat, suatu ketika nanti dia juga bisa menjadi penjahat. Demikian juga seorang bayi dibesarkan di pondok pesantren, ya mungkin ketika dewasa bisa jadi ustadz, mubalek dan sebagainya, karena komunitas ini. Jadi kalau Pak Joko, Pak Teddy, kemudian Bu Andalusia, kemudian Bu Asih, kemudian Pak Solihin, benar-benar kepengen merubah kehidupan. Kita harus mencari komunitas yang berbeda. Supaya apa? Kita merubah apa yang ada dalam pikiran kita, menirukan, ya, memberi kesempatan untuk diimbas, ya, bagaimana orang kaya, cara-cara orang kaya, cara berpikir, cara bertindak itu memasuki
kehidupan kita. Sehingga cepat atau lambat kehidupan kaya itu betul-betul bisa menjadi milik kita. Angka 10 sampai tidak ada 20 juta. Mungkin kalau saya hitung dengan berapa uang premi yang saya store, itu tidak ada apa-apanya. Tetapi hasilnya, walaupun kita hanya bayar sekali di sini, tetapi potensinya bisa memberikan pendapatan tanpa batas. Artinya, saya berharap Pak Joko, Pak Teddy, kemudian Pak Solihin, kemudian Bu Andalusia, dan Bu Asih, ya, dan juga teman-teman, ya, memiliki satu keyakinan. Apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kehidupan kita. Kalau kita bisa berpikir kaya, kehidupan kita akan menjadi kaya. Tapi kalau kita masih berpikir miskin, kehidupan kita pasti akan miskin. Syarat ketika kita tuang, kita ketika ditanya sebelum itu dituang, isinya apa? Air putih, teh, atau kopi, kita tidak bisa menjawab. Tetapi ketika dituang isinya kopi, ya berarti syarat itu isinya. Setelah dituang, merupakan cerminan apa yang ada di dalam. Kenapa saat ini banyak orang kaya, kenapa saat ini juga banyak sekali orang miskin, tergantung apa yang ada dalam pikiran. Ketika apa yang ada dalam pikirannya adalah pikiran orang kaya, dia pasti akan menjadi kaya. Tetapi ketika kita dan teman-teman kita, saudara kita, masih memiliki kehidupan yang belum kaya atau dikatakan miskin, karena pikiran kita masih diliputi, dipengaruhi oleh cara-cara orang miskin. Ya, untuk itu masuklah, mari kita bersama-sama masuk dalam komunitas orang kaya, orang sukses, supaya kehidupan kita berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, kita bisa menjadi insan yang sukses, insan yang kaya, insan yang murah hati. Nah, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Rahmat. Monggo. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa ini mentor saya yang menginformasikan saya ke tren atau mengenalkan saya ke tren. Oke, waktunya kita sharing. Pak Teddy, adakah pertanyaan lain? Atau Pak Joko, boleh? Silakan. Ada pertanyaan, Bapak? Kalau dari saya cukup sih. Oke. Pak Joko. Ya, silakan. Saya sedikit aja Pak Rahmat. Boleh. Itu kan tadi ada MBPS ya Pak Rahmat, tapi B-nya kecil. B-nya kecil dengan B besar itu apa bedanya Pak Rahmat? Oke. Nah, kayaknya Pak Petrus yang lebih tahu jawab nih. Silakan Bapak. Ya. MBPS itu megabyte per cycle. Ya. Kemudian kalau KBPS kilobyte per cycle. Jadi begini, kecepatan yang digunakan menjadi satu ukuran untuk sinyal internet itu yaitu MBPS atau byte ya, atau KBPS atau terabyte. Ya. Kalau lokal kita akan terima 240 giga. Ya. Kecepatannya sama, upload download itu 150 sampai 50. Meskipun kenyataannya di setiap orang yang memiliki alat ini itu juga bisa berbeda-beda karena kan jarak dengan tower itu juga jauh dekat gitu. Tapi intinya alat ini mampu untuk menggunakan kecepatan seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya untuk menyalurkan air itu besar apa, setebal apa, itu bisa untuk menyalurkan seperti itu. Nah, terbukti meskipun di Indonesia kita udah minta kepada Telkomsel, kepada XL, kepada provider yang ada dengan kecepatan 150 Mbps download, kemudian 50 Mbps upload. Tetapi ada teman travel ya, pemandu wisata. Dia gunakan di Amerika itu bisa 220 Mbps. Artinya walaupun di Indonesia, ya, konon ceritanya kita hanya pesan untuk bisa dilalui atau mengalirkan dengan kecepatan sebegitu 150 dan 50 untuk download upload. Tetapi ternyata di Amerika itu alat ini juga bisa digunakan untuk dan kuatnya untuk mengantar sampai 220 Mbps gitu. Jadi itu cuma ukuran kecepatan ya, megabyte per cycle. Nah, ketika lokal itu dengan fair usage
pemakaian wajar ya, itu 240 giga. Kalau dalam 1 tahun itu kan rata-rata dibagi 12 berarti 20 giga. Tetapi kalau misalnya ternyata pemakaiannya lebih dari 20, misal 30 sehingga tidak sampai 1 tahun, itu sudah lewat dari 240. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan. Kecepatannya akan turun menjadi 512 kbps. Nah, tetapi ini masih jauh lebih bagus dibanding dengan ketika kita beli kuota di luar. Karena kuota di luar ketika sudah di luar batas pemakaian wajar, dia akan turun menjadi 64 kbps. Kita 512. Teman-teman tahu, saya menggunakan Zoom ini, itu sudah 240 lebih. Nah, sudah 240 lebih. Sehingga ini sudah kecepatannya hanya 512. Itu aja masih dipakai untuk Zoom. Kalau untuk Zoom saja bisa, apalagi hanya dipakai untuk YouTube-an, apalagi untuk WA. Tetapi kalau kuota-kuota kita beli di luar, dengan ketika sudah di luar batas pemakaian, misal kita mempaketkan 30 giga habis, ya sudah, kita nggak bisa gunakan. Untuk WA aja udah nggak bisa. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Joko menanyakan tentang Mbps, kbps, kemudian byte itu hanya sekedar ukuran saja, ukuran kecepatan gitu. Ya, kemudian kalau yang gigabyte tadi untuk kapasitas itu batas pemakaian wajar. Kalau untuk global itu 400 giga, jadi kira-kira ya 33 byte, 33 giga per bulan. Ya. Tetapi tetap digunakan selama 1 tahun masih bisa. Kalau yang trend home itu bisa 1 tera itu tepatnya 1024 gigabyte. Ya. Jadi kalau rata-rata dalam 1 bulan ya 80-an gitu. Nah, tapi intinya kalau perbedaannya untuk yang GT1 atau smart modem ini dengan trend home, kalau untuk yang GT1 ini ketika di luar atau FUP itu turunnya menjadi 512 kbps. Tetapi kalau trend home turun itu menjadi 2 Mbps. Jadi masih bisa untuk nonton TV gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Makanya kenapa harganya berbeda. Ya. Untuk per tahunnya 3 juta, 6 juta, sama 8 juta. Jadi kalau misalnya kita 10 juta nih, 10 juta 500. Kalau untuk kuotanya 3 juta, kan berarti tinggal berapa? 10 juta dikurangi, berarti tinggal 7,5 ya. 7,5 kalau alat ini itu dinilai 3 juta, karena memang tidak ada di luar sana. Kita mau beli dimanapun tidak ada, hanya perusahaan kita yang punya. Ya. Kalau ini dinilai 3 juta, berarti sudah 6 juta. Lah yang 4,5 juta, 4,5 juta itu hak bisnisnya, personal franchise-nya. Nah kalau kita kepengen membeli waralaba yang ada di luar sana, karena misalnya fried chicken yang kecil-kecil aja, misalnya magu-magu, itu aja udah 35 juta. Ya, ini hanya 4,5 juta. Tetapi untuk waralaba yang kecil-kecil itu nggak ada jaminan untuk dia bisa bertahan sampai berapa lama. Tapi kalau sudah seperti Alfamart, Indomaret itu kan paling nggak sudah di atas 1 miliar tuh, 600 juta pertama, kemudian totalnya dengan alat-alat dan sebagainya, perlengkapannya udah 1 miliar lebih. Nah itu bisa diandalkan. Nah dibanding dengan waralaba yang sama-sama memiliki potensi yang luar biasa, ini hanya cukup kurang dari 20 juta, tetapi memiliki penghasilan yang luar biasa. Nah banyak dokter-dokter gigi yang memiliki klinik itu betul-betul dia membandingkan ketika dia harus membangun klinik saja seperti Gandaria Dental 7 itu udah keluar biaya miliaran untuk memberikan uang kepada papanya, mamanya, itu aja dia harus berhitung. Ya karena apa, dia ketika dapat uang banyak tetap harus cicilan juga banyak. Tetapi ketika dia bergabung dengan tren ini hanya dengan modal belasan juta, saat ini satu keluarga baru 2 tahun ketika dikumpulkan sudah mengumpulkan 4 miliaran. Wah ini, sehingga sekarang malah ya sudah untuk klinik giginya tetap diserahkan kepada pegawai-pegawainya, dia tetap akan presentasi kemana-mana untuk memperbesar bisnis trennya. Gitu. Jadi kalau orang seperti itu aja yang mau mempertaruhkan modal besar untuk membangun bisnis besar, mau menjalankan tren ini karena memang modalnya sangat kecil, tetapi potensial luar biasa. Kenapa kita masih berpikir?
Kenapa kita masih harus berhitung-hitung? Sudah terlalu banyak orang yang berhasil di bisnis seperti ini dalam waktu 2 tahun, sudah banyak yang berhasil. Artinya kalau kita mau serius ini, konsisten aja 5 tahun. Karena bisnis apapun itu kalau mau dihitung 5 tahun. Ya. Kalau belum 5 tahun udah gonta-ganti nggak akan pernah berhasil. Ya. Karena di network marketing, untuk paham bagaimana kita harus menjalankan bisnis ini sesuai dengan karakternya, paling tidak kita harus secara konsisten terjun di bisnis network marketing ini 3 tahun. Karena itu baru membentuk mentalitas kita. Ya. Kenapa saya bisa menjadi berbeda dengan teman-teman? Karena saya sudah menggeluti bisnis network marketing ini betul-betul begitu lama. Saya 10 tahun dengan perusahaan dari Cina, 9 tahun dengan perusahaan Perancis, kemudian 1,5 tahun dengan Amerika, dan baru 2 tahun ini. Ya. Saya tadinya dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri, tapi ternyata di Indonesia juga ada perusahaan yang luar biasa potensinya. Ya. Kenapa saya memang tidak secepat teman-teman yang lain? Ya mungkin karena setiap orang punya rahasia sendiri-sendiri, setiap orang juga punya jatah waktu sendiri-sendiri. Mungkin saya masih terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Kalau membangun bisnis konvensional secara pribadi mungkin enak saja, tetapi kalau saya sebagai pegawai, saya tidak bisa. Kalau saya sudah dikontrak dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu saya tetap harus di kantor. Nah, saya hanya menjalankan bisnis ini di luar itu. Gitu. Tetapi apa yang saya alami selama 2 tahun ini, saya bandingkan dengan bisnis saya yang lama di bisnis marketing, apa yang saya peroleh, apa yang saya nikmati, jauh lebih cepat dan jauh lebih besar dengan bisnis trend daripada saya ketika saat itu saya harus ke sana kemari sampai keluar pulau. Organisasi saya udah ribuan, hampir 10.000 orang. Tetapi kelihatan uang yang saya terima banyak, tapi operasionalnya banyak. Tetapi kalau di sini, saya tidak perlu operasional banyak. Karena apa? Saya cukup tetap saya bekerja, pulang saya hanya ngadep laptop atau ngadep HP. Di rumah aja, saya bisa memiliki organisasi dimanapun di seluruh Indonesia. Gitu. Tidak harus ke sana kemari. Kalau dulu biaya operasional saya, ketika membangun secara konvensional gitu, sana kemari, luar kota, luar pulau, wah itu biayanya mahal. Tapi kalau di sini dengan teknologi internet ini cukup di rumah saja. Ya, makanya kenapa ini menjadi sangat mudah dibanding yang lain. Karena apa? Mau pensiun pun juga bisa, mau usia 70 tahun pun juga banyak yang berhasil. Gitu. Karena memang tidak perlu harus kemana-mana. Kalau saya membangun pertemuan di sana sini gitu, udah selain banyak biaya, ya, otomatis tenaga fisik ketika nanti hujan, wah repot. Tetapi di sini hujan kan kita tetap di rumah kita. Kita bisa membangun bisnis skala nasional. Hanya dari garasi kita, dari ruang tamu kita, dari dapur kita. Dan kita bisa membangun omset yang terus-menerus gulung seperti bola salju. Tanpa ada yang bisa membatasi, yang membatasi hanyalah kita sendiri. Kalau kita mengatakan aku tidak bisa, ya itu tidak bisa. Tetapi kalau kita mengatakan kalau orang lain bisa, kalau saya mau, saya pasti bisa. Gitu. Terima kasih ya waktu kesempatannya. Saya kembalikan Mas Rahmat. Ya, mantap Pak. Yes. Jadi seperti itu Pak Joko, Pak Teddy. Boleh saya bertanya nih, Pak Teddy, Pak Joko, Bu Andalusia, Bu Asi, Pak Solihin, dari penjelasan saya itu kan ada teknologinya, ada konsepnya, atau katakanlah bisnisnya. Teknologinya kita paham ya, itu auto switch, multi provider gitu kan, dan bisnisnya itu kembalikan biaya pengeluaran yang selamanya harus kita keluarkan rutin setiap bulan, itu kita ubah bisa menjadi penghasilan. Menurut teman-teman lebih tertarik teknologinya atau bisnisnya? Boleh Pak Teddy. Ya ini sih sebenarnya yang lebih menarik memang bisnisnya sih. Ya, udah umum ya maksudnya. Ya. Semuanya. Benar. Sepakat. Saya juga gitu Pak. Teman-teman semua di sini memang bisnisnya yang kita inginkan. Kalau Pak Joko boleh Pak? Iya, saya sependapat bisnis ya. Kita zaman teknologi 4.0 itu memang bisnis telekomunikasi itu emang benar-benar bagus Pak. Mantap. Sepakat berarti. Boleh dong Bu Andalusia nih. Saya jadi pengen sharing sama Ibu Andalusia, kira-kira lebih atau bisnisnya Ibu?
Apakah Ibu Andalusia masih di sana? Oh, Bu Asi dulu sepertinya. Oh, masih. Boleh. Silakan Ibu. Ibu Lucy. Ibu Lucy? Mendengar Iya, suara Pak. kita? Oh, silakan, Pak. Ya. Kalau Ya, saya benar. senang dengan bisnisnya ya, Pak. Oke, betul. Nice. Ya, sama berarti kita sepakat, Bu. Kalau Ibu Asi, Iya, Pak. ya. Aduh, maaf nih. Oh ya, nggak apa. Oh ya, Oh ya, wis. Lanjut. Ya, semangat ya, Ibu ya. Tapi tetap dengar ya. Kalau Pak Solihin boleh, Pak? Pak Solihin masih di sana? Oke. Ya, teman-teman tahu ya, ada pepatah mengatakan, janganlah pernah membeli apapun yang tidak kita ketahui akan tentangnya. Salah. Janganlah membeli apa yang tidak kita butuhkan. Ya, janganlah mengikuti apa yang tidak kita ketahui akan tentangnya. Nah, terus Pak Rahmat informasi apa ini? Ya, sekali lagi, saya tidak menjual apapun. Saya juga tidak mengajak kemanapun. Tapi kita paham ya, finansial kita itu seperti itu adanya. Kenapa? Karena memang aktivitas kita seperti itu. Einstein bilang, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar, tentunya pastinya dengan cara yang berbeda. Kalau cara yang sama, itu kata dia bilang crazy. Saya harap teman-teman juga bisa menilai ini, sehingga bisnis ini dahsyat. Kita semua butuh finansial kita tumbuh. Kita semua butuh keuangan kita tuh naik seiring usia kita bertambah. So, konsep ini teman-teman pahami detail bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan finansial di tren ini. Kenapa? Karena jangan pernah ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu ya nggak enak dan pastinya sayang. Pahami detail bagaimana bisa meningkatkan finansial di tren. Karena memang ini cukup ampuh buat kita meningkatkan finansial kita. Teman-teman bisa bertebaran di muka bumi, bertebaran di muka bumi. Dalam waktu kosong bisa ikut mengundang teman-teman yang bisa ikut Zoom. That's it, selesai. Sangat simpel sekali. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman biaya pengeluaran internetnya sebulan berapa? Pak Teddy? Di rumah individu berapa? Kalau individu mungkin 200-an ya. Mantap. Ibu Lucy? 112.000, Pak. 112.000 paket data internet ya. Oke. Iya. Pak Joko, berapa Pak? Sekitar 150 sampai 200.000, Pak. Yes. Rata-rata orang kurang lebih per bulan itu 200 pakai pulsa data. Ya. Atau mungkin yang oke-nya 200. Katakanlah 200. Kita lihat ya. 10 bulan yang lalu kalau dikali 200 itu udah 2 juta, teman-teman. Kalau 10 tahun yang lalu udah kita pakai, berarti kan 20 juta udah keluar. Akankah kita pakai 10 tahun yang akan datang? Udah pasti. 20 juta udah pasti keluar lagi. Dan akan selamanya kita wariskan, mereka akan meneruskan anak-anak kita. Di tren, nggak nyampe belasan, teman-teman. Kita kerja bareng. Kita bantu teman-teman kita masih belum ada peningkatan finansial, belum ada aktivitas untuk bisa menambah finansial, dan ini berkah, teman-teman. Legalitas jelas, pajak selalu diberikan dari tren ke pemerintah, sehingga ya kita tinggal bawa aja alat ini, tinggal promosikan aja. Ibaratnya satu danau yang isinya ikan semua, kita tinggal serok aja itu udah pasti dapat. Kita pancing aja dia butuh, dia minta mengaitkan ke kail kita. Tren itu seperti itu, teman-teman. Semua tinggal kita kenali bahwasanya konsep yang digunakan itu buntung, akan selamanya akan ditunaikan, selamanya akan diberikan ke satu provider. Nah, di sini
nggak nyampe 250.000 kurang lebih, itu bisa 5 provider teman-teman, gitu ya. Bu Lucy 120 itu satu provider, baru satu handphone, satu kartu, belum wifi di rumahnya. Ya tinggal ditambahin lagi. Apa yang terjadi? Itu dahsyat teman-teman, untung teman-teman. Nah, ini konsep menguntungkan buat kita semua. Ambil gerak cepat. Kenapa? Karena kita diminta hanya untuk 2 jalur antara kiri dan kanan saja. Artinya apa? Yang duluan dialah yang paling beruntung. Kita paham ya. Umi Nurasana ini setiap hari mengundang teman-temannya. Tinggal nunggu waktu aja. Pastinya akan ada di bawah teman-teman. Kalau teman-teman memutuskan sekarang, beruntunglah teman-teman. Kenapa? Karena akan selalu ditaruh di bawahnya teman-teman. Jadi kita kolaborasi, tidak kerja sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke. Yes. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan teman-teman. Biar lebih konkret. Silakan. Pak Teddy, Pak Joko, Bu Lucy belum nanya ya? Boleh Bu, silakan. Ya. Oke. Ya. Ya. Saya berharap informasi ini teman-teman bisa pahami detail sehingga mendapatkan informasi ini utuh dari yang memang sudah memiliki. Katakanlah dari Umi Nurasana. Umi Nurasana boleh memberikan sedikit testimoni, 1-2 patah kata dari yang Umi pegang. Silakan Umi. Yes, masalah. Ya.